Lagi rame nih guys, anak pejabat Ditjen Pajak ditangkap gara-gara mukulin anak kecil, anaknya sahabat saya. Baru ketahuan ternyata hidupnya super hedon, naik Rubicon, punya Harley, punya bisnis kos-kosan. Bapaknya cuma pejabat eselon 2 Ditjen Pajak Jaksel yang gajinya 81 juta per bulan. Tapi menurut LHKPN, bapaknya punya harta 51 miliar. Gaji cuma 81 juta, punya harta 51 miliar. Itu duit dari mana woi? Apa duit pajak dari rakyat dipakai beli Rubicon sama Harley? Bu Sri Mulyani, gimana nih bu? Kapan Indonesia mau maju? Pejabatnya doang yang kaya, negaranya dibikin miskin. Ngapain rakyat bayar pajak kalau pejabat pajaknya bejat bu? KPK di mana? KPK bangun woi, udah siap woi. Karena proses hukum harus terus berlanjut. Apalagi belakangan diketahui jet yang dipakai oleh si Mario itu ya, itu tidak bayar pajak udah bertahun-tahun. Kan liar kita sebagai masyarakat. Dia bapaknya pejabat pajak. Ayo, pejabat pajak nih. Wah, pejabat tinggi pajak. Tetapi dia sendiri punya mobil nggak bayar pajak. Apalagi dia masih harus dipertahankan menjadi pegawai pajak. Kan aneh kita sebagai masyarakat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini tidak bisa selesai di atas materai. Dan alhamdulillah dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Tetapi yang tidak kalah menjadi sorotan sekarang adalah gaya hedon anaknya, si Mario tuh. Kok bisa anak pejabat pajak eselon 2 gajinya 81 juta, punya harta 51 miliar. Gila. Nah ini namanya Mario. Usia 20 tahun sudah sangat gagah, naik mobil Rubicon, Jeep, naik motor Harley. Dia sekarang sedang menjadi perbincangan. Dia adalah anak pejabat pajak eselon 2 Jakarta Selatan. Gagah ya, keren ya. Tentu usia muda itu hartanya dari mana? Oh, dari orang tuanya dong. Dari orang tuanya. Kenapa dia menjadi perbincangan sekarang? Dia menganiaya remaja 17 tahun bernama David, anak pengurus pusat gerakan pemuda Ansor, Jonathan. Gak tanggung-tanggung, yang dianiayanya sampai koma. Namanya Mario, usia 20 tahun, sudah sangat gagah, naik mobil Rubicon, naik motor Harley. Dia sekarang sedang menjadi perbincangan. Dia adalah anak pejabat pajak eselon 2 Jakarta Selatan. Kurang ajar. Ansor tidak tinggal diam. LBH Ansor tidak tinggal diam. Panglima Bansar tidak diam. Gus Yakut mulai angkat bicara. Dia menuliskan di Twitternya, anak kaderku berarti anakku. Catat ini. Ini bukan ringan loh, penganiayaan sampai koma. Di muka, di hidung, di kepala, kurang ajar. Tetapi dia sendiri punya mobil nggak bayar pajak. Apalagi dia masih harus dipertahankan menjadi pegawai pajak. Kan aneh kita sebagai masyarakat. Oh kok ada? Kan Anda selalu ngomong para pegawai pajak itu, pejabat pajak itu bayar pajak tepat waktu segala macam. Rakyat dituntut untuk bayar pajak, Anda pejabat pajak yang jelas punya harta miliaran, puluhan miliar, kok
nggak bayar pajak, kurang ajar. Gagah ya? Keren. Ya, tentu usia muda itu hartanya dari mana? Oh, dari orang tuanya dong. Dari orang tuanya. Kenapa dia menjadi perbincangan sekarang? Dia menganiaya remaja 17 tahun bernama David, anak pengurus pusat gerakan pemuda Ansor Jonathan. Tak tanggung-tanggung yang dianiayanya sampai koma. Kurang ajar. Ansor tidak tinggal diam. LBH Ansor tidak tinggal diam. Dan Panglima Bansar tidak tinggal diam. Gus Yakut mulai angkat bicara. Ini saya kira harus jadi evaluasi juga bagi Ibu Sri Mulyani. Layakkah dia harus dipertahankan menjadi pejabat pajak? Nggak bayar pajak, bos. Pejabat pajak kebayar pajak apa enggak? Pening mata kepala kita. Rasional nggak apa yang diucapkan oleh Abu Janda? Saya sangat sepakat sekali, rasional. Meskipun beberapa kesempatan saya banyak bedanya dengan Abu Janda, tapi untuk urusan ini saya sangat sepakat. KPK harus bangun, harus lihat nih faktanya. Jadi malah melebar ya. Ini bukan hanya anaknya yang menjadi sorotan karena kekurang ajarannya, malah kena ke bapaknya sekarang menjadi sorotan. Karena layak untuk disorot. Satu kali lagi, karena layak untuk disorot. Dan alhamdulillah Ibu Sri Mulyani udah angkat bicara juga. Lanjutkan proses hukum. Iyalah, nggak ada bisa kata damai urusan ini. Kalau hanya saling membuli, ya segala macam, tidak kontak fisik, itu ya masih wajar. Tapi kalau sudah penganiayaan sampai korbannya itu koma, ini wah, ini nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dimaafkan. Dimaafkannya dimaafkan secara kekeluargaan, tapi secara proses hukum harus terus berlanjut. Apalagi belakangan diketahui Jeb yang dipakai oleh si Mario itu ya, itu tidak bayar pajak udah bertahun-tahun. Kan liar kita sebagai masyarakat. Dia bapaknya pejabat pajak. Ayo, pejabat pajak nih. Wah, pejabat tinggi pajak. Mungkin sekali mereka kaya-kaya, kita yang bayar pajak, taat dan sebagainya, tetap aja biasa aja. Mereka yang sudah kaya tidak bayar pajak pula, kan kurang ajar. Pejabat pajak kaya pula tidak bayar pajak. Ini kekacauan namanya. Ini kekacauan. Ini kekacauan ini. Halo, Ibu Sri Mulyani, satu kali lagi. Mohon atensinya. Karena ini idea bukan karena si Mario menganiaya si David, itu jelas perkara hukum. Tapi urusan bapaknya ini yang nggak bayar pajak, harta banyak, nggak bayar pajak bertahun-tahun, ini kurang ajar. Pejabat pajak pula, liar. Ini jadi bahan evaluasi itu, Ibu. Bu Sri Mulyani harus jadi perhatian nih. Layakkah? Dan itu lagi, KPK bangun. Ada orang kayak gini tuh, wasilah anaknya menjadi membongkar keburukan ayahnya. Oh jelas buruk gak buruk, nggak bayar pajak, pejabat pajak nggak bayar pajak, buruk itu, nggak pantas tuh. Usut coba KPK, jangan-jangan yang diomongkan Abu Janda, masa iya gaji 81 juta ya, punya harta sampai 51 miliar, dari mana tuh duit? Dari mana tuh duit? Jangan sampai uang kita itu dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan pada akhirnya ke sana. Tapi rasional ya, rasional. Bisa nggak kemungkinan seperti itu? Oh, mungkin sekali. Indonesia tanah air beta pusaka
di